Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru yang kami banggakan, pada tutorial kali ini kita akan mengulas cara menggunakan aplikasi rapot digital madrasah untuk melakukan penginputan nilai ke dalam aplikasi rapot digital madrasah. Nah, hal ini perlu kami sampaikan dalam tutorial ini karena ada di antara rekan-rekan guru di madrasah kita yang baru pertama kali atau tahun pertama menggunakan aplikasi RDM, atau juga ada rekan-rekan guru yang barangkali baru tahun pertama juga menjadi guru, sehingga di madrasah tersebut guru tersebut harus menggunakan aplikasi rapot digital madrasah. Nah, untuk menggunakan aplikasi rapot digital madrasah, guru harus mendapatkan username dan password untuk login di aplikasi RDM tersebut. Untuk menggunakan aplikasi rapot digital madrasah secara online, kita harus menjalankan browser yang terdapat pada komputer kita. Nah, di sini saya akan mencontohkan menggunakan browser Google Chrome. Kita langsung jalankan Google Chrome. Setelah aplikasi Google Chrome terbuka, selanjutnya pada address bar kita ketik link dari aplikasi rapot digital madrasah yang kita gunakan di madrasah kita. Nah, sebagai contoh untuk MAN 1 Banyuasin, linknya adalah rapot man1 banyuasin.sch.id. Nah, setelah kita ketik hingga ke akhir dari link tersebut, kita tekan tombol enter, maka kita akan tertuju ke laman web dari rapot digital madrasah sekolah atau madrasah kita. Nah, untuk dapat login ke dalam laman RDM guru, maka guru harus melakukan login menggunakan username dan password. Nah, username ini bisa menggunakan nomor NUPTK, atau jika belum memiliki NUPTK bisa menggunakan nomor NIK yang terdapat pada KTP. Kemudian password. Password ini nanti akan diberikan oleh operator, dan selanjutnya setelah kita login pada laman RDM masing-masing guru, selanjutnya bisa melakukan perubahan password tersebut dengan teks yang bisa mudah diketik dan mudah diingat. Kemudian jangan lupa setelah memasukkan username dan password, pilih tahun ajaran yang akan diakses. Kemudian pilih semester yang akan isi nilainya. Setelah itu kita klik tombol login. Nah, kita tunggu saja proses autentikasinya. Jika berhasil, maka kita akan tertuju ke laman web dari RDM masing-masing guru yang sudah diberikan username dan password. Nah, ini adalah contohnya, ya. Sebagai contoh, di sini ada beberapa data kelas yang diajarkan oleh guru. Di antaranya ada mapel-mapelnya, dan juga nanti ada komponen penilaiannya, pengetahuan, keterampilan, dan status nilainya nanti jika sudah terkirim atau sudah kita input dan kita kirim akan tampil, ya. Nah, kita lihat di sini contoh, kita akan mengisi kelas yang ingin kita masukkan nilainya. Contohnya adalah kelas 10 MIPA 4 dengan mata pelajaran fisika. Nah, ini status nilainya adalah belum semua, ya. Nah, kita coba klik link kelas tersebut. Nah, di sini nanti akan tampil pada link kelas ini data siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, ini terlihat berjumlah 34 orang. Dan selanjutnya ada pembobotan. Nah, pembobotan ini kita lihat di sini. Pertama adalah jumlah jam kita dalam mapel tersebut per minggu, ya. Nah, jika mapel tersebut jumlahnya per minggu 4 jam, maka kita isi dengan angka 4. Atau jika 3 jam, maka kita rubah menjadi 3. Nah, kebetulan mapel fisika ini di kelas 11
untuk jurusan MIPA jumlah mapel per minggunya adalah 4 jam. Kemudian bobot nilai pengetahuan. Nah, ini bobot nilai pengetahuan ini ada dua. Ada penilaian harian dan penilaian semester. Nah, untuk bobotnya silakan Bapak Ibu guru tentukan sesuai dengan kesepakatan di madrasah. Contoh, ulangan hariannya kita ingin bobotnya 75%, maka pas atau partnya 25%. Kita rubah angkanya di sini. Setelah itu kita klik tombol simpan. Untuk selanjutnya, di sini ada KKM. KKM ini sudah ditetapkan oleh madrasah berdasarkan keputusan bersama untuk setiap tingkatnya berbeda-beda. Nah, contohnya di sini adalah KKM-nya adalah 73. Maka nilai yang menjadi predikat tertera di raport itu nanti ada A, B, C, D dengan nilai maksimum. Untuk A itu 91, untuk B 82, untuk C itu 73, dan untuk nilai D itu 0 ke bawah. Dari 73 sampai ke 0 ya. Ini adalah nilai minimum ya, nilai minimum yang harus didapatkan untuk nilai A, B, C, dan D. Jadi kalau ada anak mendapatkan nilai 91, maka ia akan mendapatkan predikat A. Nah, begitu seterusnya. Selanjutnya kita akan menginput nilai pengetahuan. Nah, di sini nilai pengetahuan, kita klik nilai pengetahuannya. Ada dua yang akan kita input. Pertama penilaian harian, yang kedua penilaian PAS atau penilaian PAT. Kemudian ada penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini ada 3 komponen. Pertama portofolio, yang kedua proyek, dan ketiga unjuk kerja. Nah, ada baiknya sebelum kita mengisi nilai-nilai ini, maka kita harus siapkan dulu data nilainya agar kita tidak kesulitan dalam menginputkan nilainya. Nah, proses penginputan ini ada 2 metode. Pertama dengan menginput langsung nilai siswa tersebut. Seperti ini, dimasukkan angkanya secara langsung. Dan yang kedua menggunakan menu upload, di mana kita harus membuat template terlebih dahulu. Kemudian template ini kita download. Setelah kita download, kita isi nilainya. Kemudian kita simpan templatenya. Selanjutnya kita upload melalui kolom ini. Nah, ini yang banyak dilakukan orang dan lebih cepat. Nah, sebagai contoh, ini akan kita coba memasukkan nilai pengetahuan, di mana di sini ada nilai harian dan nilai PAT ya. Nah, jadi kita siapkan terlebih dahulu nilai yang akan kita gunakan dalam tutorial kali ini. Nah, selanjutnya kita siapkan nilai-nilai yang sudah kita rekap untuk penilaian harian dan penilaian PAS atau PAT ya. Nah, kita lihat nilai harian ini ada penilaian harian 1, harian 2, dan harian 3. Nah, perlu diingat bahwa kita harus menyiapkan data materi atau kompetensi dasar yang kita ujikan. Sebagai contoh, penilaian ulangan harian 1 ini materinya atau KD-nya itu sudah kita siapkan seperti ini. Kemudian ulangan harian 2 ini juga sudah kita siapkan seperti ini, data materi atau KD-nya. Kemudian penilaian ulangan harian 3 juga sudah kita siapkan data materi atau KD yang kita ujikan pada penilaian tersebut. Kemudian untuk penilaian PAS itu kita tidak menggunakan atau memasukkan data materi atau KD-nya. Seperti ini, langsung saja kita input nilainya. Kemudian untuk penilaian proyek, unjuk kerja dan portofolio, itu kita harus masukkan materi mana yang kita anggap sebagai penilaian unjuk kerja. Nah, itu kita ambil dari mana? Kita ambil dari silabus yang sudah kita siapkan juga seperti ini. Ini contoh adalah silabus mata pelajaran fisika. Nah, langsung saja kita menuju ke web yang kita jalankan tadi.
kita akan menginput nilai ulangan harian. Nah, nilai ulangan harian ini kita input secara langsung menggunakan tombol tambah. Nah, kita tadi sudah menyiapkan, misalnya untuk penilaian harian 1, nama penilaiannya ini penilaian harian 1. Ini kita lihat di data penilaian kita tadi, PH1 ini adalah materi atau KD yang akan kita masukkan di penilaian. Kita klik tombol copy, kita kopikan ke kolom materi. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tinggal masukkan nilai anak-anak tersebut. Ini contohnya penilaian harian ini yang didapatkan oleh anak ini, misalnya 83, 84, 82. Nah, selanjutnya jika kita sudah selesai menginput sampai ke bawah, di bagian terakhir ini, selanjutnya klik tombol Save Change, maka nilainya akan tersimpan. Nah, selanjutnya untuk penilaian part. Penilaian part juga ini kita tidak memasukkan lagi materi dan KD-nya. Langsung saja kita ketik nilainya, misalnya seperti ini. Nah, setelah selesai mengetik sampai ke bawah, maka kita klik tombol simpan ini untuk menyimpan nilai anak tersebut. Nah, kemudian kita menuju ke nilai keterampilan. Ini kita akan coba mengupload nilai portofolio. Nah, di sini kita lihat kolom portofolio yang sudah kita siapkan tadi. Nah, di sini harus dimasukkan nama KD-nya dan nama materi yang akan dibuat dalam penilaian portofolio. Nah, nanti kita masukkan di sini ya. Nah, KD-nya KD berapa? Misalnya KD yang tadi kita lihat 4.2. Ini adalah judul dari materi atau KD yang dijadikan penilaian portofolio. Nah, ini kita isi 4.2. Kemudian kita isikan nilainya. Misalnya nah, seterusnya sampai ke bawah, sampai di nama terakhir. Setelah itu kita klik tombol Save Change, maka penilaian tersebut akan tersimpan langsung di kolom penilaian keterampilan ini. Nah, demikianlah cara mengunggah atau memasukkan nilai secara langsung ke dalam aplikasi rapot digital madrasah. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi rekan-rekan guru, terutama rekan guru pemula atau guru-guru yang baru bergabung di madrasah, atau juga sekolah atau madrasah yang baru menggunakan rapot digital madrasah. Setelah selesai kita menginput, maka kita bisa keluar dengan mengklik tombol logout. Nah, kita telah selesai mencoba untuk melakukan input nilai pada aplikasi RDM. Demikianlah ulasan ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.